Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Cynthia Nova dengan NIM 17042012. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara yang berada pada Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu pada level daerah atau nasional. Sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita membahas mengenai kebijakan publik terlebih dahulu. Menurut Day, kebijakan merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut, Day mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Selanjutnya mengenai perumusan kebijakan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, formulasi kebijakan merupakan kegiatan pengembangan rencana dan metode untuk menyelesaikan masalah publik yang telah disepakati dalam suatu agenda pemerintah dan diakhiri dengan suatu kegiatan pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Menurut James Anderson, formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya. Kebijakan yang telah diformulasikan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan, setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya mengenai aktor dalam perumusan kebijakan publik. Yang menjadi aktor dalam perumusan kebijakan publik ialah state, private, dan civil society. Yang termasuk ke dalam aktor state adalah pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang termasuk ke dalam aktor private adalah pihak swasta. Dan yang termasuk ke dalam aktor civil society adalah warga negara individu, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan. Dalam kondisi negara yang lemah secara finansial, dalam menjalankan struktur dan fungsinya, keberadaan swasta sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan kebijakan publik. Berdasarkan paradigma New Public Management, keterlibatan swasta dalam sektor publik dapat menjadikan pengelolaan sektor publik tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Kelompok masyarakat dari civil society merupakan istilah yang menggambarkan sosok masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk secara fungsional berinteraksi secara positif dalam mencapai tujuannya sebagai suatu entitas sosial dan dalam berpartisipasi bagi keberlangsungan sistem yang lebih luas. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan inti, yaitu hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik baik di level daerah atau nasional. Pembahasan pertama mengenai hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik di level daerah. Formulasi kebijakan yang saya ambil yaitu formulasi kebijakan Semarang Smart City. Output
kebijakan pada perumusan kebijakan Semarang Smart City adalah Peraturan Wali Kota. Dengan demikian, pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan dibagi menjadi 3 unsur, yaitu state, private, dan society. Pada unsur state, Wali Kota Semarang telah mengeluarkan Keputusan Wali Kota Semarang nomor 100/495 tahun 2017 tentang pembentukan tim pengembangan Semarang Smart City. Terdapat 24 aktor pemerintah yang terlibat, dari Wali Kota Semarang hingga dinas-dinas di lingkungan Kota Semarang. Pada unsur private, pemerintah Kota Semarang mempercayakan kepada 4 aktor dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan Semarang Smart City. Aktor tersebut yaitu PT Dian Nuswantoro Teknologi dan Informasi, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Ibu Retno Susanti selaku akademisi. Namun, pemerintah Kota Semarang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Semarang Smart City secara langsung. Hal ini dikarenakan output kebijakan dalam perumusan kebijakan Semarang Smart City adalah keputusan wali kota, maka kehadiran masyarakat pun semakin berkurang. Pemerintah Kota Semarang hanya memberikan posisi pengguna kebijakan kepada masyarakat secara umum. Hubungan ketiga aktor tersebut terlihat pada interaksi pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam bentuk kerjasama. Pada interaksi pemerintah dengan swasta dan masyarakat, perilaku yang muncul adalah kerjasama. Pemerintah melakukan kerjasama dengan swasta sebagai bentuk hubungan saling menguntungkan. Adanya kerjasama tersebut juga menimbulkan adanya keterkaitan antar aktor kebijakan dengan perilaku yang dijalankan. Selain melakukan kerjasama dengan swasta, bentuk peran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah pemberian aplikasi kepada masyarakat karena masyarakat berfungsi sebagai pengguna kebijakan. Akibatnya, masyarakat akan berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan Semarang Smart City. Bentuk kontrol sosial tersebut adalah masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Pembahasan kedua mengenai hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik di level nasional. Formulasi kebijakan yang saya ambil yaitu kebijakan sosial. Mekanisme kebijakan sosial dan hubungannya dengan aktor kebijakan terlihat pada yang pertama, Departemen Pemerintahan. Sebagian besar negara menyerahkan tanggung jawab mengenai perumusan kebijakan sosial kepada kementerian, departemen, atau lembaga-lembaga pemerintah yang berperan. Misalnya, Departemen Sosial di Indonesia merupakan salah satu departemen yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Badan Perencanaan Nasional. Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas merupakan lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dihasilkan lembaga ini kemudian menjadi acuan bagi departemen dan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Yang ketiga yaitu Badan Legislatif. Badan Legislatif seperti DPR memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial. Lembaga ini biasanya memiliki komisi khusus yang mengurusi perumusan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Di sejumlah negara di mana administrasi pemerintahnya lebih terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan sosial, khususnya yang menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya. Lebih lagi, di negara-negara yang telah sangat matang menjalankan konsep demokrasi, masyarakat setempat memiliki hak dan kewajiban dalam mengungkapkan aspirasi kebutuhannya yang kelak menjadi bagian dari tema-tema penting dalam kebijakan sosial. Yang kelima yaitu lembaga swadaya masyarakat. Peranan lembaga-lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah di setiap negara itu berbeda. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang,
pemerintah semakin memberi peran yang leluasa kepada sektor-sektor non-pemerintahan untuk juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini terutama terjadi sejalan dengan rekomendasi atau bahkan tekanan dari negara-negara donor yang memberi bantuan dan konsultasi finansial kepada negara yang bersangkutan. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.